Coba bayangkan, Anda sedang berjalan sendirian. Dunia di sekitar Anda itu gelap gulita. Ya hanya ada suara angin kencang yang menyapu pepohonan gitu. Suasana yang benar-benar sepi dan mencekam ya. Benar. Dan mungkin, cahaya dari lampu jalanan yang sangat redup, berkedip-kedip, seakan bisa mati kapan saja. Lalu di latar belakang, Anda mendengar suara langkah kaki. Langkah yang nggak jelas itu ya? Iya, tidak beraturan, tapi semakin mendekat. Dan tepat ketika Anda menoleh untuk melihat ke dalam kegelapan, terdengar suara logam bergesekan. Suara pistol yang sedang dikokang. Wow. Jantung Anda berdegup kencang, dan teror yang murni merayap masuk. Anda tidak tahu siapa yang ada di sana. Anda nggak tahu apa yang mereka inginkan. Dan Anda tidak punya jalan keluar. Dan ketidakberdayaan semacam itu bukan sekedar adegan dari naskah film thriller. Iya. Itu adalah realitas yang menguasai dan melumpuhkan seluruh komunitas di California pada penghujung era 1960-an. Nah, hari ini di meja kita ada sebuah arsip investigasi tebal tentang The Zodiac Killer. Dan misi dari sesi eksplorasi mendalam kita hari ini bukan sekedar mengulang sejarah berdarah dari rentetan kasus ini. Kita mau menggali lebih dalam dari sekedar tanggal dan lokasi ya. Tepat sekali. Kita akan membongkar anatomi dari teror itu sendiri. Kita ingin memahami taktik manipulasi psikologis yang digunakan pelaku untuk menjebak polisi dalam labirin forensik. Dan menelusuri bagaimana kasus ini berujung pada salah satu kebuntuan hukum paling bikin frustrasi dalam sejarah Amerika. Oke, mari kita bedah ini. Jika kita melihat kembali pada arsip awal dari tahun 1960-an dan 1970-an, pelaku ini pada mulanya hanyalah bayangan tanpa nama. Bayangan yang menyebarkan kekerasan fisik murni. Ya, pada awalnya sama sekali tidak ada identitas pembunuh berantai yang flamboyan gitu. Benar. Semuanya dimulai dari serangkaian serangan yang sama sekali tidak memiliki benang merah yang jelas. Dan kekacauan awal itulah yang menjadi pelindung utamanya. Maksudnya gimana tuh? Ya, sebelum nama zodiak ini muncul, polisi berhadapan dengan sebuah fenomena kejahatan yang melanggar semua aturan dasar kriminologi pada masa itu. Aturan dasar seperti apa? Jadi begini, jika kita menelaah kasus pembunuhan standar, biasanya selalu ada logika internal di baliknya. Logika kayak motif emosional atau finansial gitu kan? Persis. 90% kasus pembunuhan itu melibatkan orang-orang yang saling mengenal. Ah ya, pasti ada hubungannya ya? Selalu. Ada motif kecemburuan, hutang piutang, balas dendam, atau setidaknya perampokan yang berujung fatal. Jadi penyidik selalu memulai dari korban dan menarik garis mundur ke lingkaran sosial mereka. Nah, itu dia. Tapi di sini, garis itu sama sekali tidak ada. Iya, catatan kita menunjukkan betapa terputusnya insiden-insiden ini. Misalnya nih, pada 20 Juli 1969. Itu yang di Benicia kan? Ya, di daerah terpencil Benicia, California. Seorang wanita muda bernama Cecilia Shepard dan pacarnya, David Faraday, mereka diserang di dalam mobil mereka tanpa alasan yang jelas. Benar-benar secara acak. Sangat acak. Dan Cecilia terbunuh di sana. Lalu, pada 4 Oktober 1969, lokasinya bergeser secara drastis. Dari daerah terpencil tiba-tiba pindah ke lingkungan perkotaan ya? Persis, ke tengah kota San Francisco. Korbannya adalah seorang petugas pos bernama Paul Stein yang dipukul dan ditembak mati. Profil korban yang sama sekali berbeda. Betul. Kemudian bergeser lagi, memasuki tahun 1970-an. Kali ini melibatkan pasangan suami istri Michael Maggio dan Darlene Ferrin di Vallejo. Jadi lokasinya melompat-lompat ya, dari area pedesaan yang sepi ke tengah kota metropolitan. Dan profil korbannya juga berubah-ubah, dari remaja, terus petugas pos, hingga pasangan dewasa. Saya tuh melihat serangan awal ini seperti sambaran petir di malam hari. Analogi yang sangat pas. Sangat acak, sangat merusak, dan awan gelapnya tidak memiliki bentuk yang jelas. Anda tidak bisa memprediksi di mana kilat berikutnya akan menyambar. Benar, tidak ada peringatan sama sekali. Tapi yang selalu mengganjal di pikiran saya ketika membaca arsip ini adalah soal kecepatan dan respons. Oke, bagian mana yang mengganjal? Mengingat serangan ini terjadi dalam jendela waktu yang cukup berdekatan ya, mengapa polisi seakan-akan buta terhadap pola ini pada awalnya? Kayak
Kenapa mereka nggak langsung nyambungin titik-titiknya? Karena kita tuh cenderung memproyeksikan teknologi masa kini ke masa lalu. Oh iya, kita mikirnya kayak zaman sekarang gitu ya. Benar. Ketika Anda atau saya memikirkan investigasi polisi hari ini, kita membayangkan layar komputer besar atau basis data DNA nasional gitu. Ya, dan sistem peringatan otomatis yang langsung nyala di seluruh negara bagian. Persis. Tapi mari kita tempatkan diri kita pada kenyataan di akhir 1960-an. Kepolisian pada era itu beroperasi dalam sistem isolasi yang sangat kaku. Kayak gimana tuh sistemnya? Ya, sering disebut sebagai sistem yang terkotak-kotak. Maksudnya, kepolisian San Francisco dan Vallejo itu benar-benar beroperasi seperti negara yang berbeda. Secara administratif ya. Benar-benar terpisah. Wow. Tidak ada saluran komunikasi otomatis. Informasi itu diketik menggunakan mesin tik dengan kertas karbon dan disimpan dalam laci arsip fisik. Astaga, jadi kalau ada bukti ya cuman diam di laci itu aja. Betul. Jika seorang detektif di Vallejo menemukan selongsong peluru 9 mm dengan tanda goresan tertentu, informasi itu akan tetap berada di laci Vallejo. Jadi detektif di San Francisco yang menangani kasus Paulsten gak bakal tahu? Sama sekali tidak akan tahu tentang selongsong peluru tersebut, kecuali dia secara fisik menelpon Vallejo dan meminta mereka mengirimkan salinan laporannya melalui pos. Lewat pos. Itu butuh waktu berhari-hari. Dan pertanyaannya adalah, mengapa detektif San Francisco harus menelpon Vallejo sejak awal? Benar juga. Gak ada alasannya? Bahwa pembunuhan petugas pos di kota memiliki kaitan dengan penembakan remaja di jalanan antar kota berbulan-bulan sebelumnya. Itu masuk akal sih. Tanpa ada jejak forensik yang jelas menjembatani tempat-tempat kejadian perkara tersebut, seperti mobil pelaku yang terekam kamera atau senjata yang ditinggalkan, polisi kebingungan. Mereka pada dasarnya sedang menyusun teka-teki yang sama, tapi tidak menyadari bahwa kepingan-kepingan itu berasal dari kotak yang sama. Kayak mencari jarum di tumpukan jerami yang terpisah-pisah ya. Tepat. Dan bagi seorang pembunuh, ini adalah lingkungan yang sangat ideal. Dia bisa bergerak bebas tanpa terdeteksi. Dia bisa menyerang, masuk ke dalam mobilnya, berkendara melewati batas yurisdiksi kota, dan dia pada dasarnya menjadi hantu kembali. Dia tidak meninggalkan jejak relasional sama sekali. Kesulitan terbesar bagi polisi saat berhadapan dengan pembunuhan tanpa motif adalah secara teoritis, setiap manusia di wilayah California Utara berpotensi menjadi tersangka. Teror murni karena kekosongan informasi. Nggak tahu siapa yang harus diwaspadai. Benar. Tapi disinilah narasi dalam dokumen kita berubah secara radikal. Pelaku ini punya keuntungan absolut. Dia berhasil membunuh tanpa meninggalkan jejak yang berarti. Dia sama sekali tidak terdeteksi oleh radar antar yurisdiksi. Dan dia bisa saja terus beroperasi dalam bayang-bayang selamanya kan? Namun, dia malah melakukan hal yang sebaliknya. Dia memutuskan untuk keluar dari bayang-bayang. Iya, dia menuntut lampu sorot. Pada bulan Desember 1969, dia mulai mengirimkan serangkaian surat ke redaksi koran-koran lokal. Sebuah titik balik yang sangat krusial. Ini tidak hanya mengubah jalannya investigasi, tetapi juga mengubah sejarah kriminologi modern. Disinilah semuanya menjadi sangat menarik bagi saya. Ini bagian yang paling menentang logika. Apanya yang menentang logika menurut Anda? Ya, dia kan gak cuma mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan-pembunuhan acak tersebut. Dia memberi dirinya sendiri sebuah merek dagang. Ya kalimat khasnya itu. Dia menulis, "This is the Zodiac speaking." Dia juga menyertakan simbol crosshairs atau garis bidik yang kini melekat pada profilnya. Tanda tangan yang sangat ikonik dan menakutkan. Dan yang bikin dokumen ini sangat tebal, dia mengirimkan sandi-sandi kriptografi yang sangat rumit. Beberapa di antaranya bahkan diklaim masih belum terpecahkan secara definitif hingga hari ini. Memang benar. Keputusan untuk mengirim surat ini seringkali disederhanakan sebagai bentuk arogansi ekstrim saja. Ya kelihatan sombong banget kan? Dan memang ada narsisme yang luar biasa besar di sana. Tapi jika kita menggali lebih dalam ke mekanisme psikologisnya, ada strategi yang jauh lebih mengerikan yang sedang dia mainkan. Tunggu. Apakah Anda melihat ini sebagai perhitungan yang logis dari sudut pandang si pelaku? Bisa dibilang begitu. Karena bagi saya pribadi, mengirim surat itu adalah tindakan bunuh diri investigasi. Dia mempertaruhkan segalanya. Risiko tertangkapnya jadi sangat tinggi ya? Banget. Sebuah surat fisik itu kan memiliki perangko yang mungkin mengandung air liurnya.
Ada sidik jari pada kertas, ada jenis tekanan mesin tik atau gaya tulisan tangan yang bisa dianalisis oleh ahli forensik. Semuanya adalah jejak fisik. Terus mengapa seorang pembunuh berantai yang sepertinya cerdik secara taktis mau mengambil resiko fatal seperti itu hanya untuk pamer di koran pagi? Karena bagi dia pada titik ini membunuh korban secara fisik mungkin tidak lagi memberikan dosis kepuasan yang dia butuhkan. Oh wow, kepuasannya udah berubah bentuk. Ya, apa yang kita lihat di sini adalah evolusi. Evolusi dari kekerasan fisik menuju apa yang bisa kita sebut sebagai terorisme parasosial. Terorisme parasosial. Jadi maksudnya dia menyadari bahwa dengan menembak sepasang kekasih, dia cuma meneror 2 orang dan keluarga mereka gitu. Tepat, tapi dengan sebuah publikasi media. Dengan publikasi dia menyandera seluruh negara bagian. Persis, bayangkan dinamika pada masa itu ya. Koran adalah pusat informasi absolut bagi masyarakat, nggak ada media sosial. Semua orang baca koran pagi. Nah, ketika dia memaksa redaksi koran untuk mencetak surat dan sandi-sandinya di halaman depan dengan ancaman bahwa dia akan melakukan pembunuhan massal jika mereka menolak. Gila, dia memegang kendali penuh. Dia secara efektif meretas sistem distribusi informasi massal. Setiap pagi, jutaan orang yang sedang minum kopi di dapur mereka tiba-tiba dihadapkan pada ancaman langsung dari seorang sosiopat. Dia melampaui batas geografis tanpa harus meninggalkan rumahnya. Benar-benar, manipulasi berskala besar. Sangat licik. Dia mengubah masyarakat luas dari sekedar penonton yang pasif menjadi peserta yang ketakutan dalam permainannya. Dan sandi-sandi kriptografi yang dia kirimkan itu bukan sekedar pesan tersembunyi kan? Oh, sama sekali bukan. Itu kayak alat untuk memanipulasi kecerdasan kolektif gitu. Dari apa yang saya baca di arsip kita nih, sandi-sandi ini dirancang sengaja untuk mempermalukan polisi secara publik. Benar. Menggunakan sandi itu adalah cara terburuk jika Anda hanya ingin menyampaikan pesan rahasia, tetapi itu adalah cara terbaik jika Anda ingin menunjukkan dominasi intelektual. Kayak ngejek polisi gitu ya? Ya, sandi-sandi zodiak ini sering menggunakan metode substitusi homofonik. Apa tuh substitusi homofonik? Ini bukan sandi sederhana di mana huruf A diganti dengan angka 1 dan huruf B diganti dengan angka 2. Bukan sandi anak-anak ya? Bukan. Dalam substitusi homofonik, huruf yang paling sering muncul dalam bahasa Inggris seperti huruf E itu mungkin akan diwakili oleh 6 atau 7 simbol aneh yang berbeda-beda di dalam teks. 6 atau 7 simbol beda untuk satu huruf? Iya, ini dirancang secara khusus untuk merusak upaya para pemecah kode amatir maupun kepolisian untuk mencari pola frekuensi huruf. Oh, jadi dia dengan sengaja mendatarkan pola statistik teksnya agar sangat sulit dilacak ya? Tepat sekali. Dan setiap kali koran menerbitkan sandi tersebut, itu menjadi semacam fenomena budaya yang sakit banget sih. Guru sekolah, insinyur, mahasiswa matematika, semuanya berlomba-lomba mencoba memecahkan teka-teki itu di meja makan mereka. Kayak ngerjain TTS tapi taruhannya nyawa orang. Secara psikologis, zodiak tidak hanya membunuh warga sipil. Dia menempatkan dirinya sebagai dewa teka-teki yang mengendalikan keseharian orang-orang yang bahkan belum pernah dia temui. Dia benar-benar menginfiltrasi pikiran mereka. Mengirim surat dengan ancaman pembunuhan adalah satu hal. Tetapi mengirimkan teka-teki yang menantang kecerdasan adalah cara dia berkata, saya ada di luar sana, saya lebih pintar dari kepolisian kalian, dan tidak ada dari kalian yang aman. Itu benar-benar mengubah cara saya memandang surat-surat tersebut. Awalnya saya pikir itu adalah sebuah kelemahan, semacam impuls ego yang bodoh gitu. Padahal itu senjatanya ya? Iya, ternyata surat dan teka-teki itu adalah senjata utamanya. Pistolnya mungkin membunuh belasan orang, tetapi untung surat-suratnya lah yang melahirkan legenda zodiak yang meneror jutaan orang. Dan legenda itu bertahan sangat lama. Namun, seperti yang kita tahu dari sejarah investigasi manapun, ketika Anda mulai sering berkomunikasi, ketika Anda berulang kali merogoh ke dalam sistem publik, Anda pada akhirnya akan meninggalkan remah-remah roti. Kesalahan sekecil apapun akan menjadi celah. Benar. Kesombongan ini akhirnya memberikan celah bagi pihak kepolisian. Arsip kita menyoroti bahwa surat-surat ini, jika digabungkan dengan kesaksian para penyintas, akhirnya mulai memberikan arah yang spesifik. Arah yang mengarah ke satu nama. Ya, dan ini mengantarkan kita pada sebuah ironi yang sangat kelam dalam sistem hukum Amerika.
Kita mulai masuk ke area celah yang sangat lebar, antara kebenaran investigatif dan realitas yudisial ya. Betul sekali. Jadi pada tahun 1974, setelah menelusuri ratusan jejak palsu dan jalan buntu, polisi akhirnya memusatkan perhatian pada satu nama krusial. Tersangka utamanya. Seorang tersangka yang diyakini secara mendalam oleh banyak detektif sebagai sosok di balik topeng zodiak tersebut. Namanya adalah Arthur Lee Allen. Arthur Lee Allen. Nama yang sangat melekat dengan kasus ini. Catatan kita, merinci bagaimana pria ini memiliki kumpulan kebetulan yang sangat amat memberatkan. Semuanya tampak mengarah padanya. Tapi pada akhirnya bagaimana? Pada akhirnya, dia tidak pernah dijatuhi hukuman. Dia meninggal pada tahun 1992 tanpa pernah menghadapi palu hakim. Tidak pernah disidang atas tuduhan zodiak. Dan sejujurnya nih, ketika saya meninjau daftar kecurigaan polisi terhadap Allen, ini terasa seperti pil pahit yang sangat sulit ditelan oleh logika akal sehat. Kenapa begitu? Maksud saya, bagaimana sistem hukum bisa menangkap bayangan yang begitu jelas, namun membiarkannya lepas begitu saja? Nah, kebuntuan ini memaksa kita untuk menganalisis fondasi dari sistem keadilan itu sendiri. Ya. Anda menyebutkan bahwa ada kumpulan kebetulan yang memberatkan. Dalam dunia hukum, kita menyebutnya sebagai bukti sirkumstansial atau bukti tidak langsung. Bukti yang tidak secara langsung mengikat pelaku ke TKP ya? Benar. Dan profil Arthur Lee Allen ini memang sangat mengejutkan jika kita melihatnya dari kacamata detektif. Mengejutkan itu kata yang masih terlalu ringan. Arsip ini menyebutkan dia memiliki jam tangan bermerek zodiak, yang fitur utamanya adalah logo crosshairs. Simbol yang sama persis dengan yang digambar si pembunuh di setiap suratnya. Iya, simbol yang sama. Nggak cuma itu, ukuran sepatu botnya sangat langka. Persis sama dengan jejak sepatu bot gaya militer yang ditemukan di salah satu tempat kejadian perkara. Kebetulan yang bertumpuk. Dia bahkan pernah mengatakan kepada rekan-rekannya tentang sebuah fantasi gelap di mana dia ingin membunuh pasangan muda secara acak dan mengirimi polisi surat dengan sebutan zodiak. Sebelum surat pertama zodiak dikirimkan. Nah, itu dia. Maksud saya, jika Anda adalah seorang detektif yang duduk di ruang interogasi dengan pria ini, dengan semua data tersebut, Anda pasti merasa 100% yakin bahwa perburuan telah berakhir kan? Jika keadilan dijalankan berdasarkan intuisi dan probabilitas, Allen mungkin sudah dieksekusi puluhan tahun yang lalu. Tapi kenyataannya nggak gitu. Dan itulah titik gesekannya. Sistem hukum kita dirancang secara sengaja dan sangat hati-hati agar tidak beroperasi berdasarkan kemungkinan besar semata. Jadi harus benar-benar mutlak ya? Standar yang harus dipenuhi oleh negara untuk mengambil kebebasan atau nyawa seseorang itu adalah pembuktian yang melampaui keraguan yang beralasan atau beyond a reasonable doubt. Jadi di sini kita memiliki situasi di mana akal sehat manusia dan logika hukum berada dalam posisi yang berlawanan. Betul sekali. Sebagai manusia yang bernalar, melihat tumpukan kebetulan itu, Anda 99% yakin. Sangat yakin. Tapi sebagai seorang hakim di ruang sidang, Anda terikat oleh fakta bahwa keraguan 1% itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Sangat tepat, tidak peduli seberapa yakinkannya profil psikologi seseorang atau seberapa tebal pom laporan penyidik mengenai kecenderungan kekerasannya, hukum menuntut bukti empiris yang tidak terbantahkan. Bukti langsung dari TKP. Ya, bukti langsung. Dan untuk semua kecurigaan sirkumstansial yang menjerat Allen, bukti fisiknya selalu berjatuhan saat diuji di laboratorium. Kayak gimana contohnya? Sampel tulisan tangannya dianalisis oleh para ahli dan dinyatakan tidak cocok dengan tulisan pada surat-surat zodiak. Wow, nggak cocok sama sekali. Tidak. Sidik jarinya juga tidak cocok dengan sidik jari berdarah yang tertinggal di taksi Paul Stein. Sidik jari berdarah yang sangat krusial itu? Benar. Dan bertahun-tahun kemudian ketika teknologi DNA berkembang pesat dan profil genetik berhasil diekstraksi dari perangko pada surat-surat tersebut. Pasti nggak cocok juga kan? Ya, DNA itu sama sekali tidak cocok dengan Arthur Lee Allen. Gila. Jadi secara hukum murni, polisi tidak memiliki senjata pembunuh, nggak ada pengakuan, nggak ada DNA, dan tidak ada sidik jari. Tidak ada yang bisa mengikatnya secara fisik. Tangan mereka benar-benar diikat oleh konstitusi.
Dan ini menempatkan kita pada posisi filosofis yang sangat sulit. Ketika kita mendengar bahwa tidak ada cukup bukti, insting pertama kita biasanya adalah menyalahkan polisi karena dianggap tidak kompeten. Atau menyalahkan hakim karena aturannya terlalu kaku. Persis. Tetapi tembok hukum yang melindungi Arthur Lee Allen dari hukuman tanpa bukti fisik, itu adalah tembok hukum yang sama yang melindungi Anda dan saya dari sistem otoriter. Pisau bermata dua ya? Betul, jika kita membiarkan negara memenjarakan seseorang hanya karena dia memiliki jam tangan yang sama dengan si pembunuh dan sering berbicara hal-hal yang aneh, kita sedang menghancurkan asas praduga tak bersalah. Itu sangat berbahaya untuk semua warga negara. Sistem peradilan kita beroperasi pada premis bahwa lebih baik membiarkan 10 orang bersalah bebas daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Keadilan yang ideal di atas kertas ya, tetapi merupakan sebuah realitas yang sangat amat brutal bagi mereka yang ditinggalkan. Beban terbesarnya ada pada keluarga. Coba bayangkan menjadi keluarga dari Cecilia Shepard atau Darlene Perrin. Anda harus hidup dengan kenyataan bahwa pria yang dicurigai oleh hampir seluruh departemen kepolisian sedang menghirup udara bebas, menjalani hidup normal, pergi ke toko kelontong, bernapas, dan akhirnya meninggal dengan damai di tempat tidurnya sendiri. Sangat menyakitkan. Sistem keadilan prosedural menang telak di sini. Dan sistem itu berfungsi persis seperti yang dirancang. Namun, keadilan emosional, kebutuhan manusia akan pembalasan dan penutupan, hancur berkeping-keping. Itulah luka menganga yang tidak pernah sembuh dari kasus Zodiac ini. Benturan antara kelicikan predator yang berhasil menghindari bukti empiris melawan standar tak tergoyahkan dari hukum pembuktian kita. Dan pelaku memanipulasi celah tersebut hingga akhir. Hingga ke liang lahatnya. Ini benar-benar membuat kita menyadari seberapa rapuhnya lapisan keamanan kita ketika berhadapan dengan seseorang yang bersedia membuang seluruh aturan main keluar jendela. Sangat rapuh. Mari kita tarik napas sejenak ya, dan melihat kembali ke seluruh perjalanan dokumen ini. Arsip The Zodiac Killer ini bukan sekedar catatan kriminal. Ini adalah sejarah kelam tentang ketakutan. Iya, ini adalah potret tentang bagaimana teror berevolusi. Dimulai dari letusan senjata, di malam yang sepi, di California yang merenggut nyawa secara acak. Yang kemudian bermutasi ya? Benar, bermutasi menjadi permainan manipulasi massa melalui teka-teki kriptografi yang diterbitkan di halaman depan surat kabar. Membajak pikiran publik. Dan pada akhirnya, teror ini membentur dinding besi sistem peradilan kita sendiri. Menyisakan seorang tersangka utama dengan begitu banyak tanda tanya, namun dengan bukti fisik yang selalu meleset. Hingga misteri ini terkubur bersamanya. Kabut ketidakpastian itu masih menggantung dengan sangat pekat bahkan hingga hari ini. Sebuah teka-teki yang dirancang bukan untuk diselesaikan, melainkan untuk terus membingungkan. Yang membawa kita kembali kepada Anda yang sedang mendengarkan eksplorasi ini. Ketika Anda melihat tumpukan bukti sirkumstansial yang melawan Arthur Lee Allen, dibandingkan dengan minimnya bukti empiris di TKP. Apa yang Anda simpulkan? Ya, apakah Anda merasa sudah mengetahui siapa sebenarnya itu Zodiac Killer? Apakah Anda memiliki intuisi atau teori Anda sendiri? Pertanyaan yang sulit ya. Menelaah kasus ini bukan sekedar untuk kepuasan hiburan misteri semata. Ini adalah ujian bagi pemikiran analitis kita sendiri. Bagaimana kita memproses informasi ketika dihadapkan pada kebenaran yang tidak utuh. Dan kapan kita membiarkan logika mengalahkan aturan, atau sebaliknya. Benar, tapi dari semua obsesi ini, ada satu hal lagi kan? Ya, ada satu pemikiran krusial yang perlu kita pertimbangkan dari seluruh obsesi masyarakat terhadap kasus ini. Silakan, apa pertanyaan terakhir yang harus kita renungkan hari ini? Kita semua, masyarakat, media, penegak hukum, jurnalis, hingga kita yang sedang berdiskusi hari ini. Kita telah menghabiskan lebih dari setengah abad terobsesi mencoba memecahkan sandi-sandi yang tersisa. Mencoba mencari tahu identitas aslinya. Benar, menebak identitas pria di balik bayang-bayang itu. Tetapi, cobalah berpikir dari sudut pandang manipulasi psikologis si pelaku. Oke, dari sudut pandang Zodiac sendiri?
Mungkinkah bahwa mitos mengerikan yang diciptakan oleh zodiak kini telah tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih besar, lebih absolut daripada sosok manusia fana yang menarik pelatuk tersebut? Maksudnya, mitosnya lebih besar dari manusianya. Ya, jangan-jangan dengan terus-menerus mencoba memecahkan teka-tekinya, dengan memproduksi puluhan buku dan diskusi tentang seberapa pintar dirinya, masyarakat secara tidak sadar justru terus memberikan kehidupan abadi bagi sang pembunuh. Oh wow, itu sangat mengganggu ya. Jadi maksudnya entah siapa identitas aslinya, entah itu Alan atau orang lain, itu udah nggak relevan lagi. Mungkin saja sudah tidak relevan. Karena kita semua sedang bekerja paruh waktu untuk merawat legenda yang dia ciptakan. Persis. Obsesi kita terhadap teka-tekinya adalah persis apa yang dia harapkan saat menjilat perangko di surat pertamanya. Kita adalah pion terakhir di atas papan caturnya. Itu adalah pemikiran yang benar-benar akan menghantui. Bahwa monster yang sebenarnya bukanlah pria dengan pistol di masa lalu. Melainkan legenda yang terus kita beri makan. Legenda yang terus kita beri makan dengan rasa ingin tahu kita. Malah mungkin sudah tidak lagi segelap tahun 1969 dan suara langkah kaki di belakang Anda mungkin cuma sekedar imajinasi. Semoga saja. Tapi suara pistol psikologis yang ia kokangkan puluhan tahun lalu nyatanya masih terus bergema di telinga kita hari ini. Terima kasih telah menemani kami membedah labirin kegelapan ini. Teruslah kritis dalam mengunyah informasi, pertanyakan setiap asumsi Anda, dan sampai jumpa di ruang bedah arsip kita selanjutnya.